Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konfidensialitas dan kepentingan umum. Yang pertama ada konfidensialitas sebagai nilai. Sejalan dengan privasi yang merupakan hak, prinsip konfidensialitas atau kerahasiaan adalah kewajiban menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dan kondisi tertentu. Dengan demikian, privasi berkaitan dengan orang pertama atau komunikator, sedangkan konfidensialitas terletak pada orang kedua atau komunikan. Khusus untuk wartawan, apabila ia memegang konfidensialitas, maka apa yang dipublikasikannya merupakan tanggung jawab dari isi wartawan. Dalam hal terjadi tuntutan, maka si wartawan harus tetap menjaga konfidensialitas. Bila pun kemudian terkena sanksi, maka hal tersebut merupakan resiko dari sebuah profesi. Contoh, kegigihan wartawan dalam menjaga konfidensialitas adalah pada kasus Watergate, atau lihat pembahasan konfidensialitas dalam kasus Watergate. Dengan demikian, terdapat 5 hal yang menjadi alasan mengapa konfidensialitas merupakan nilai yang harus dijaga, yakni 1. Kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Yang kedua, setiap orang butuh ruang pribadi. Konfidensialitas mewujudkan ruang pribadi atau private sphere. Contoh, memiliki batas dengan orang lain membuat kita merasa dan memberikan kita kendali akan ruang kita sendiri. Yang ketiga, konfidensialitas menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Yang kelima, konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Contohnya, berkomunikasi dan adanya kontak sosial secara rutin dan memecahkan suatu masalah bersama dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Selanjutnya, subjudul konfidensialitas dalam kasus Watergate. Watergate adalah skandal politik yang paling terkenal dalam sejarah Amerika, dan Deep Throat adalah narasumber misterius yang terkenal dengan jurnalistiknya. Peristiwa yang terjadi tampak sebagai pencurian yang tidak berbahaya di bulan Juni 1972. Akhirnya berujung pada tumbangnya Presiden Richard. Skandal itu juga mengungkapkan berbagai aktivitas pengintaian politik, sabotase, dan penyuapan. Subjudul selanjutnya adalah konfidensialitas versus kepentingan umum. Menurut Alvin Day, demi kepentingan publik, maka konfidensialitas boleh dilanggar, kecuali dalam praktik jurnalisme. Sedangkan pers atau alasan apapun tidak boleh melanggar konfidensialitas. Selain menyalahi hukum pers, pelanggaran tersebut akan menjatuhkan kredibilitas media tersebut. Contohnya adalah apa yang dilakukan Inukin Chan Shafi'i dengan perbuatannya membongkar berbagai IPDN beberapa waktu lalu. Sejatinya, sebagai pegawai negeri sipil, Ino memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia institusi di mana ia mengabdi. Namun, untuk kepentingan
yang lebih besar, maka secara etis ini boleh melanggar konfidensialitas tersebut, bahwa kemudian pembongkaran tersebut mendatangkan konsekuensi negatif seperti dipecatnya Inu sebagai dosen IPDN. Maka hal tersebut tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Semestinya pihak terkait berterima kasih karena dengan pembongkaran tersebut bisa menuju IPDN yang lebih baik. Kesimpulannya, konfidensialitas yang merupakan kerahasiaan setiap orang haruslah dijaga agar tetap tertutup. Konfidensialitas dan privasi memiliki makna yang hampir sama, yaitu merupakan hak setiap orang untuk menjaga dan merahasiakannya. Hanya saja konfidensialitas boleh dilanggar di saat tertentu, seperti halnya kasus Watergate. Kasus itu adalah skandal politik yang paling terkenal dalam sejarah Amerika, dan Deep Truth adalah narasumber misterius paling terkenal dan dalam sejarah jurnalistik. Peristiwa yang terjadi tampak sebagai pencurian yang tidak berbahaya di bulan Juni 1972. Akhirnya berujung pada tumbangnya Presiden Richard Nixon. Skandal itu juga mengungkapkan berbagai aktivitas pengintaian politik, sabotase, dan penyuapan tertentu. Norma-norma atau nilai-nilai dalam hal moral selain sebagai standar untuk normatif bagi perilaku, sekaligus juga sebagai perintah bagi seorang atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi konfidensialitas dan kepentingan umum. Saya Ahmad Syarif sebagai moderator pada laporan ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.